Baru-baru ini pemerintah Kota Samarinda mendapatkan penghargaan dari Kemendagri ini terkait dengan pengendalian inflasi dan juga creative financing. Tentunya hal ini menarik, kita mendapatkan salah satu penilaian dari titik pengendalian inflasi di tengah kondisi fiskal yang memang saat ini kita tahu di masa efisiensi anggaran. Samarinda justru hadir dengan berbagai strategi terkait dengan pengendalian inflasi dan juga creative financing yang akan kita gali lebih dalam. Sebenarnya ini skema dari pengendalian inflasi dan juga creative financing ini seperti apa dan juga inovasi apa yang dilakukan dan bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat, khususnya kita bicara di Samarinda. Hari ini akan kita bahas lengkapnya dalam Dialog Publika terkait dengan prestasi, inovasi, dan pengendalian inflasi Samarinda. Di studio TVRI Kalimantan Timur sudah hadir bersama saya. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu yang pertama Bapak Iwan Darmawan dari Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Tika. Selanjutnya ada Pak Ahmad Effendi dari Pengamat Ekonomi UMKT. Selamat sore Pak Effendi. Selamat sore Mbak Tika. Dan juga kami masih menunggu kehadiran dari Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Saifuddin Zuhri, yang kita harapkan juga akan segera bergabung bersama kami dalam Dialog Publika untuk membahas terkait dengan prestasi, inovasi, dan juga pengendalian inflasi Samarinda. Namun sebelum itu, kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Kota Tepian berhasil meraih peringkat pertama tingkat kota dalam 2 kategori sekaligus, yakni Entrepreneur Government atau Creative Financing serta pengendalian inflasi. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda dinilai mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan maupun kondisi ekonomi daerah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keseriusan pemerintah kota dalam mengidentifikasi persoalan secara tepat sasaran serta merumuskan solusi yang terukur dan berkelanjutan. Melalui penguatan inovasi pembiayaan pembangunan, optimalisasi program pengendalian inflasi, hingga kolaborasi lintas sektor bersama berbagai pemangku kepentingan, Samarinda mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga dan tekanan inflasi yang terjadi belakangan ini. Langkah tersebut dinilai berhasil memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Prestasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa strategi kolaboratif dan kebijakan yang adaptif dapat menjadi model pembangunan daerah yang efektif di Kalimantan Timur. Namun demikian, tantangan ke depan tetap membutuhkan konsistensi, inovasi, dan penguatan sinergi agar capaian tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Lantas, langkah konkret apa yang akan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk menjaga keberhasilan ini, dan bagaimana model kebijakan tersebut dapat direplikasi di daerah lain di Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini, prestasi, inovasi, dan juga pengendalian inflasi Samarinda. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Publika sore hari ini. Anda bisa menghubungi nomor interaktif di nomor 0811 4900 0046, sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Kami juga masih menunggu kehadiran dari Bapak Saifuddin Zuhri, Wakil Wali Kota Samarinda, untuk bisa bergabung bersama kami di Dialog Publika. Namun sebelum itu kita awali dengan Pak Iwan Darmawan dari Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Timur. Pak Iwan, kita bicara sedikit terkait dengan pengendalian inflasi khususnya yang ada di Kota Samarinda. Dari sisi Pemprov sendiri melihat ini capaian penting pengendalian inflasi dan juga creative financing yang diraih salah satu kabupaten kota di Kalimantan Timur. Menurut Pak Iwan seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau kita melihat Samarinda, kalau bagi kami dari pemerintah provinsi, itu Samarinda adalah salah satu dari 4 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang dinilai indeks harga konsumennya untuk sebagai indikator pengendalian inflasi. Jadi ada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Nah, jadi kalau dari kaminya ya tidak spesifik khusus Samarinda. Jadi kita membina untuk 4 kabupaten kota itu ditambah juga 6 kabupaten kota lainnya. Karena tidak mungkin pengendalian inflasi di kota Samarinda itu berdiri sendiri. Baik. Ya, kita memahami bahwa ya kesiapan ataupun ketersediaan bahan pokok penting di kota Samarinda itu tidak dihasilkan dari kota Samarinda. Ya. Ya. Kalimantan Timur sendiri secara umum hampir 70-80% itu ketersediaan bahan pokoknya didatangkan dari luar Kalimantan Timur. Demikian pula Samarinda. Kita tahu lah hampir kota Samarinda tidak ada mungkin kita bisa memproduksi beras gitu kan. Nah makanya dari kami kalau dari tingkat provinsi bagaimana kita melihat Kalimantan Timur secara utuh. Bagaimana kalau Samarinda itu bagus, berarti juga nanti bisa mensupport Kabupaten Kukar. Dan bagaimana ketergantungannya juga dengan Balikpapan. Nah sama, Balikpapan, Kukar dengan kabupaten lain yang ada di Kalimantan Timur ini banyak mendatangkan bahan-bahan pokok dari luar daerah Kalimantan Timur. Oleh karenanya, kami kalau dari pemerintah provinsi ya, selama beberapa tahun belakangan ini memperkuat juga kerjasama antar daerah. Ya. Selain juga memperkuat daripada meningkatkan produksi yang memang bisa dilaksanakan oleh kabupaten-kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Contohnya untuk misalnya beras kita coba dorong di Kabupaten Kukar, di Kabupaten Penajam, di Kabupaten Pasir, dan juga kita dorong juga ke Berau. Nah ini banyak hal yang memang menjadikan Samarinda tersebut ya bisa mendapatkan prestasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi dan creative finance tersebut. Baik, Pak Iwan, kita juga mengetahui bahwa pengendalian inflasi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap bahan pokok yang tadi seperti Bapak sampaikan memang masih banyak didatangkan dari luar daerah Kalimantan Timur. Kemudian kita bicara inovasi dan juga pengendalian inflasi di kota Samarinda. Apa yang menjadi poin penting perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Kenapa Samarinda dari banyaknya kabupaten kota yang ada di Kaltim ini mendapat penghargaan pengendalian inflasi begitu Pak untuk di Kaltim? Ya alhamdulillah ya. Ya pertama selamat buat Samarinda. Dan kita ini kan yang menilai Kementerian Dalam Negeri. Jadi indikator-indikatornya kita serahkanlah kepada Kementerian Dalam Negeri pada saat melakukan penilaian terhadap keberhasilan kota Samarinda. Baik. Tapi memang yang patut dicatat, Samarinda memiliki kelebihan utama ya dibandingkan 4 kabupaten kota yang ada indeks harga konsumennya adalah memiliki badan usaha milik daerah Perumda Varian Niaga. Nah, itu menjadi salah satu kunci, salah satu dari sekian banyak strategi daripada pengendalian inflasi. Nah, salah satunya memiliki yang spesial adalah Varian Niaga. Jadi Perumda Varian Niaga dengan usaha yang sudah cukup masif ya, dia ada menyediakan untuk ayam beku gitu kan, ada juga telur dan juga mendatangkan berbagai kebutuhan pokok penting di saat harga yang terjadi di Samarinda itu meningkat. Baik, jadi itu memang bentuk intervensi dari pemerintah kota begitu ya Pak. Betul. Untuk pengendalian inflasi. Baik, kita ke Pak Fendi dari pengamat ekonomi UMKT. Pak Fendi melihat capaian kota Samarinda ada 2 tadi di pengendalian inflasi dan juga creative financing. Dari sisi pengamat ekonomi apa yang memang menjadi perbedaan mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pengendalian inflasi, khususnya kita bicara kota Samarinda? Ya, Mbak Tika, pertama kalau kita lihat capaian yang diraih oleh pemerintah Kota Samarinda ini, ada pemisah antara stabilitas harga dengan daya beli dengan kesejahteraan masyarakat. Pasti ada juga masyarakat-masyarakat yang berstatement capaian nomor 1, tapi kami juga nggak merasa begitu nyaman kok sebenarnya. Baik. Nah ini yang penting bahwa ketercapaiannya tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan bahwa memang ini menjadi ukuran dari pemerintah pusat. Artinya yang menilai bukan pemerintah kota sendiri, bukan juga pemerintah provinsi sehingga didapatkanlah prestasi tersebut. Baik. Nah yang menjadi pembanding ini kan juga bukan kota Samarinda inflasi periode sekarang dengan periode sebelumnya, tapi
terhadap seluruh kabupaten kota daerah-daerah yang ada. Kalau dibilang ini baik, tentu menjadi indikator yang baik dan kita harus bangga ya. Artinya se-Indonesia kepala daerah Kota Samarinda juga fokus terhadap masyarakatnya, sehingga mengantisipasi jangan sampai kenaikan harga begitu tinggi akhirnya daya beli masyarakat turun. Inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah kota sebenarnya kalau dibilang sangat inovatif belum juga, tapi memang lebih baik daripada kabupaten yang lain dalam hal-hal teknis yang lebih dijaga kayak gitu. Misalnya parkiran saja yang awalnya lahan kosong dibuatkan parkiran baru sehingga menjadi PAD baru. Baik. APBD yang ada ini tidak serta-merta diperuntukkan belanja pokok, tapi juga diarahkan kepada BUMD yang memang fokus terhadap pengendalian inflasi. Kalau tadi juga disampaikan bahwa BUMD varian niaganya Kota Samarinda itu kan juga berdiri bukan hanya dalam rangka untuk meningkatkan PAD tapi juga mengendalikan inflasi. Itu yang poin penting di varian niaga. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, Pak Fendi, kalau kita tarik sedikit seperti yang disampaikan, kok masyarakat mungkin di luaran sana juga masih mempertanyakan ini prestasi seperti ini, tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat? Sebenarnya kondisi ekonomi kita bicara di Kota Samarinda saat ini seperti apa sehingga masyarakat cukup sulit untuk merasakan intervensi pemerintah di dalam pengendalian inflasi dan dengan keadaan ekonomi seperti saat ini? Ya, secara umum, secara nasional kan ini dengan kondisi yang sama. Kita meyakini tidak hanya di Samarinda yang mengalami tekanan ekonomi, tapi juga hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini juga mengalami tekanan yang sama. Nah, pembandingnya adalah bukan dengan Samarinda sebelumnya, tapi dengan kabupaten kota yang lain. Nah, ini yang perlu menjadi kesyukuran sebenarnya, kekuatan intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga itu memang tidak bisa kita hadapkan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya memang masyarakat meyakini bahwa prestasi nomor satu, tapi kami juga nggak begitu merasa sejahtera, merasakan dampaknya. Pembandingnya nggak ada. Baik. Jadi masyarakat Samarinda membandingkan kondisinya dia sebelum prestasi dengan sesudah prestasi, atau misalnya menjelang mendapatkan prestasi dengan sebelum-sebelumnya. Nah, dia kan membandingkan dengan dirinya. Sedangkan prestasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Samarinda ini adalah perbandingan antara Kota Samarinda dengan kota yang lain, sehingga pemerintah Kota Samarinda dianggap lebih baik dibandingkan dengan kota lain. Artinya di sini perlu ada pemahaman lebih bahwa pemberian penghargaan ini memang tidak terlepas dari banyak faktor, tapi untuk dihadapkan langsung stabilitas harga itu tidak sama dengan masyarakat sejahtera, kan beda tuh. Nah, memang upayanya pemerintah kabupaten kota ini mengendalikan inflasi supaya daya beli masyarakat bisa tetap stabil. Kalau harga naik, pendapatan naik, kira-kira masih bisa beli enggak? Tentu bisa, karena diikuti juga dengan pendapatannya naik. Nah, yang dikhawatirkan ketika pendapatannya tetap terjadi inflasi, kenaikan harga. Nah, di sini harus ada upaya intervensi dari pemerintah kota untuk setidaknya menekan jangan sampai harganya begitu tinggi. Ini yang paling penting lagi. Mengendalikan inflasi itu bukan sama dengan harga-harga tidak naik, Mbak Tika. Baik. Jadi inflasi itu, pengendalian inflasi bukan mengendalikan suatu produk agar tidak naik, tapi mengendalikan inflasi itu harganya yang naik, tapi masih dalam rata-rata jangkauan daya beli masyarakat sekitar. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Fendi. Kita kembali ke Pak Iwan. Mungkin melihat sedikit penjelasan dari Pak Fendi sebelumnya terkait dengan ini dampak yang dirasakan masyarakat memang sebenarnya tidak langsung, tapi juga perlu dipahami bahwa pengendalian inflasi ini bukan serta-merta langsung dirasakan oleh masyarakat saat ini juga begitu. Tapi apakah kabupaten kota yang lain perbedaannya jauh tidak Pak untuk dengan kabupaten kota lain dengan Kota Samarinda terkait dengan strategi pengendalian inflasi di masing-masing kabupaten kota? Ya. Kalau berdasarkan data yang ada dari indeks harga konsumen yang ada di 4 kabupaten itu tidak terlalu jauh dengan Samarinda. Ya, terlebih kalau mengaca kepada penilaian pengendalian inflasi di tahun 2025
yang diadakan oleh Kemenko Perekonomian di pusat, itu Kabupaten Kukar yang mendapat juara tahun 2025 kemarin. Baik. Jadi kita melihat bahwa prestasi yang dicapai di tingkat wilayah Kalimantan Timur, ya sekarang alhamdulillah Samarinda. Sebetulnya tahun kemarin, akhir tahun kemarin, itu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sebelumnya pun Kabupaten Kutai Kartanegara. Gitu. Jadi prestasinya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau begini, sampai di akhir tahun 2025, jadi angka pengendalian inflasi untuk Kota Samarinda, Balikpapan, Berau, dan Penajam Pasir Utara itu tidak terlalu jauh berbeda. Baik, jadi memang bisa kita simpulkan bahwa kabupaten kota di wilayah Kalimantan Timur ini juga sebenarnya bersaing tidak cukup jauh begitu Pak dalam lingkup pengendalian inflasi. Kita masih akan berbincang lebih banyak terkait dengan prestasi, inovasi dan juga pengendalian inflasi di Kota Samarinda. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Hari ini membahas terkait prestasi, inovasi dan juga pengendalian inflasi di Samarinda. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Anda bisa menghubungi nomor interaktif di nomor 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Kami juga sudah kehadiran ini dari Bapak Saifuddin Zuhri dari Wakil Wali Kota Samarinda. Selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Ini juga langsung kita bahas terkait dengan prestasi, inovasi, dan pengendalian inflasi Samarinda. Baru saja mendapat penghargaan terkait dengan pengendalian inflasi dan juga creative financing. Dari sisi pemerintah Kota Samarinda ini melihat penghargaan yang diberikan seperti apa Pak? Ya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kemendagri yang sudah memberikan 2 penghargaan sekaligus. Dari satu adalah inflasi, yang kedua adalah creative financing. Dan ini sebetulnya kita harus bersyukur karena dengan perjuangan semua pihak tentunya kita bisa mendapat penghargaan ini. Dan sebetulnya kita tidak menyangka kalau kita itu dapat penghargaan. Tapi dengan kerja-kerja yang keras, semua teman-teman semua yang terkait, dan alhamdulillah itulah yang kita syukuri, bahwa kerja itu tidak kerja itu tidak membohongi dalam keberhasilannya. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Ini juga melihat salah satu data BPS ini adalah indeks untuk inflasi khususnya untuk wilayah Kota Samarinda ini adalah terkait dengan bahan pokok dan juga transportasi. Pak, melihat bahan pokok khususnya di Kota Samarinda ini masih banyak mengambil dari luar daerah. Intervensi seperti apa yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda? Ya, salah satu adalah seperti telur, ya kan? Telur adalah mendatangkan dari Surabaya dan dari Makassar. Dan yang kedua beras, tentunya dari Surabaya dan Makassar. Ya, yang ketiga adalah ada minyak dan lain sebagainya. Itu dan ada semua, saya kira bahan-bahan pokok itu kita mendatangkan di luar daerah. Tentunya kita ini kan ada beberapa hal yang saat ini cukup lumayan. Jadi lumayan gimana? Dengan adanya peningkatan, ya kan? Dengan adanya peningkatan harga BBM cukup lumayan dan lain sebagainya, inilah sedikit terkendala. Tapi alhamdulillah di Samarinda dengan bekerja sama dengan teman-teman yang OPD yang terkait dan tim inflasi, tentunya inilah bersyukur teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan baik dan akhirnya bisa inflasi ya cukup
cukup stabil lah ya di kota Samarinda, walaupun ada kenaikan sedikit, ada penurunan sedikit, apalagi bahan pokok itu biasanya ada yang naik, ada yang turun, apalagi bawang putih naik, turun, bawang merah naik, itulah yang harus kita sikapi, dan semua itu ya kita bekerja sama dengan OPD-OPD yang lainnya. Kaitannya dengan salah satunya adalah gimana operasi-operasi yang kita jalankan untuk pemerintah kota biar masyarakat itu tidak gagapah untuk membeli bahan-bahan pokok yang berlebih-lebihan, ya kan? Panic buy. Jadi kalau itu tidak, ini kan akhirnya masyarakat tercukupi dengan aman, dan akhirnya alhamdulillah itu bisa terjaga dengan baik. Baik, Pak Saifuddin, ini juga melihat salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah creative financing. Ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat apa sebenarnya skema creative financing yang memang dicanangkan oleh Kota Samarinda. Ya gini, kalau creative financing yaitu sebetulnya pengelolaan keuangan ya. Pengelolaan keuangan dan gimana kreatif keuangan lain dan pendapatan-pendapatan dari pemerintah kota, seperti ada Perusda dan ada Perusda PDAM, ada Varian Niaga, ada Bank Samarinda dan lain sebagainya, dan ada Puskesmas dan lain sebagainya. Itu, dan ada edukasi yang kita jalankan. Pak Wali menginstruksikan bahwa ayo kita semua kerjasama bareng, gimana kreatif semua teman yang untuk menjalankan kegiatan itu, biarlah ini kita laksanakan, dan edukasi inilah yang diperlukan untuk di Kota Samarinda. Karena apa? Ya mohon maaf, salah satunya adalah keuangan pemerintah Kota Samarinda ini kan juga menurun. Akhirnya kreatif itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau toh itu ada kerjasamanya dan hasilnya juga yang nyata, pemerintah pusat memberikan penghargaan sebagai creative financing yang baik, terima kasih Pak Saifuddin. Pak Iwan, ini juga melihat Samarinda dengan inovasi creative financing-nya. Apakah kemudian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melihat ini sebagai langkah yang perlu direplikasi ke kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur? Ya, nanti kita akan diskusi dengan teman-teman di Kota Samarinda di poin-poin mana memang kegiatan yang kemarin menjadi bagian daripada penilaian pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, bahwa keberhasilan di Samarinda itu bisa menjadi contoh untuk 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan kita tadi sudah disampaikan peran dari badan usaha yang ada di Kota Samarinda, ada Perusda Varian Niaga, ada PDAM, itu menjadi contoh yang bisa menghasilkan atau menimbulkan objek-objek penerimaan daerah yang baru. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa kita lihat gitu kan di sektor-sektor mana lagi yang dapat diterapkan ataupun bisa ditiru oleh kabupaten kota yang lain di Kalimantan Timur. Baik, Pak Iwan, bagaimana Kaltim juga mengantisipasi kondisi fiskal saat ini yang kita tahu anggaran semakin sedikit, efisiensi anggaran dengan kondisi fiskal saat ini, bagaimana Kaltim menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, Pak? Ya, buat Kalimantan Timur, kalau secara Kalimantan Timur, kami ya dari pemerintah provinsi dalam hal ini sudah menyiapkan ya mengantisipasi ya apabila ternyata dana transfer ke daerah yang memang sudah direncanakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan yang nanti masuk ke kas daerah. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang dipandang tidak terlalu urgent, itu untuk sementara dikurangi. Ya, mungkin pernah dengar bagaimana perjalanan dinas dikurangi, mungkin makan minum yang sifatnya kegiatan-kegiatan di hotel gitu kan, coba dibuat kalau memungkinkan ada di kantor sendiri ya di kantor sendiri. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang
diarahkan oleh pimpinan untuk dilakukan efisiensi. Baik, Pak Iwan. Dari Pak Fendi, dari sisi pengamat ekonomi, melihat salah satu gebrakan dari Kota Samarinda ini adalah creative financing. Apakah kemudian langkah ini secara ekonomi bisa membuat Kota Samarinda menghemat lebih banyak dan juga pastinya ini juga bisa menjadi salah satu bantuan untuk APBD yang memang saat ini kita tahu cukup dibatasi begitu oleh pemerintah pusat? Mengapresiasi Mbak dengan pemerintah kota ini mendapatkan penghargaan untuk creative financing, itu artinya ada kreativitas yang dihasilkan oleh pemerintah kita, pemerintah Kota Samarinda terhadap bagaimana dampak ke masyarakatnya. Apakah mampu untuk menambah atau mengantisipasi, mengatasi efisiensi yang terjadi di seluruh Indonesia? Tentu ini menjadi salah satu indikator tambahan bahwa bisa dikatakan demikian. Karena dengan label kreatif dan inovasi ini kan beda. Kalau inovasi berarti menghadirkan sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau kreatif ada mencari celah di mana. Nah, dari mencari celah yang ada ini itu bisa menghadirkan peluang-peluang yang sebenarnya pemerintah kabupaten kota lain mungkin sebenarnya ada, tapi tidak dikemas seperti Kota Samarinda. Kalau kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan, ada lahan yang tidak digunakan, pemerintah kota akhirnya menggunakan tempat parkiran sehingga menjadi tambahan untuk pemasukan PAD. Kita melihat efisiensi ini kan terjadi di seluruh Indonesia, dan arti kata dari efisiensi sebenarnya bukan kurang atau penghematan, tapi mengalokasikan sesuai dengan yang tepat. Jadi seperti disampaikan Pak Wali dan Pak Iwan juga bahwa penyaluran TKD yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu dalam rangka memang mencari celah barangkali bagaimana pemerintah daerah ini bisa menumbuhkan kreativitas. Nah, ini kan kita sering dengar keluhan-keluhan aja ini Mbak. Kalau misalnya di kabupaten kota yang lain tuh sering mengeluh, kita nggak punya anggaran, kita kurang ini, kurang itu, sehingga untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan tidak bisa terrealisasi. Nah, sejauh ini yang kita dengar memang dari Kota Samarinda mengakui memang ada keterbatasan, tapi harus mencari cara nih, gimana caranya supaya tetap ada. Nah, itu yang memang kita apresiasi sebenarnya harusnya, dan dari sisi akademik kita melihat ini sebagai terobosan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar daripada inflasi, misalnya sampai ke tahap krisis dan sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Fendi. Untuk Pak Saifuddin, ini juga mungkin mewakili masyarakat, kita melihat pembangunan di Kota Samarinda ini masih cukup masif begitu Pak. Kita bisa lihat di tepian dan juga ruas-ruas jalan lainnya masih banyak pembangunan yang terjadi di Kota Samarinda. Ini skema pembiayaannya seperti apa Pak? Ya, kalau skema pembiayaannya salah satunya adalah skala prioritas. Baik. Kalau skala prioritasnya duit kita yang mana yang harus diprioritaskan untuk masyarakat tahu dan bisa menikmati, ya kan? Dan ada manfaatnya, seperti contohnya seperti salah satunya kaitannya untuk belanja prioritas. Apa yang kalau kita makan minum kadang-kadang kalau di kantor nggak ada makan minum ya nggak usah makan lah, minum aja nggak apa-apa kan gitu. Ya ini kan skala prioritas. Oh nggak minum 1 jam 3 jam juga nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau paling-paling air putih kan gitu. Baik. Nah, itulah skala yang itu contohnya untuk bukan dalam arti tidak boleh ya, dalam arti bisa dialokasikan ke yang lain gitu loh, yang skala prioritas. Baik. Kegiatannya. Pak Saifuddin, melihat saat ini pembangunan di Kota Samarinda semakin masif, ini sejauh apa pemerintah membuka peluang kerjasama dengan badan usaha dan juga investor untuk ikut sama-sama membangun Kota Samarinda? Ya, sebetulnya kalau kerjasama itu sudah banyak banget. Gimana membuka peluang-peluang masyarakat, silahkan. Di Kota Samarinda apa yang mungkin masyarakat itu bisa membuat usaha,
pemerintah Kota Samarinda welcome banget. Dan karena apa? Kalau ada usaha, otomatis ada tenaga kerja yang ada bisa bekerja lagi. Berarti kan mengurangi pengangguran. Ya kan? Kalau sudah mengurangi pengangguran, pendapatan daerah naik. Kalau pendapatan daerah naik, pendapatan keluarga juga naik. Dan akhirnya juga mengurangi masyarakat yang di bawah, penghasilan ke bawah. Baik, untuk Kota Samarinda Pak Wawali, ini tantangan yang paling besar yang dirasakan menjadi PR besar hingga saat ini apa? Ya, kita kan program tentunya program wali kota dan wakil wali kota itu adalah program satu adalah pengendalian banjir, kedua SDM, yang ketiga gimana pemberdayaan masyarakat, ya kan? Kalau pemberdayaan masyarakat, contohnya kalau kegiatan-kegiatan penanggulangan banjir, kalau nggak ada duitnya kan juga kita juga hanya angan-angan, ya kan? Tapi ayolah, ada keuangan seberapa, kita fokusnya di mana dulu. SDM untuk pelatihan-pelatihan yang di mana sekarang apa yang dibilang Pak Iwan tadi untuk provinsi, untuk Kota Samarinda sendiri juga gitu. Samarinda sendiri pelatihannya nggak usah lah di kantor, di hotel, tapi kantor juga cukup, ya kan? Dulunya makanan-makanan yang ini, sekarang udahlah pelatihan berapa jam pakai rapat-rapat pakai, minum sudah cukup, nggak usah makan berat dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya. Kalau mengenai gimana nantinya untuk istilahnya, karena ini pembangunan Kota Samarinda itu masif, ya kita ngeliatin kemampuan keuangan kita. Kalau toh itu bisa kita laksanakan yang lebih besar, kalau yang nggak bisa itu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dulu. Karena kita tahu semua daerah terutama Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur tadi juga semua sama untuk penerima keuangan yang tidak ini. Tapi kita tidak henti-henti untuk berkreasi, tidak henti-henti untuk tidak mencari jalan keluar, nggak mengeluh, ayo kita genjot apa yang bisa, ya kan? Seperti ada apa yang disampaikan Mas Arief tadi, itu adalah seperti Citra Niaga sekarang. Ya saya contohkan di Citra Niaga. Citra Niaga sekarang, bagus banget. Kalau malam seperti Marlboro, ya kan? Nah, terus nyaman, aman, parkirnya juga aman. Itu masuk pemerintah, masuk di pemerintahan kota untuk pendapatan. Lah itulah kreatif, itulah masyarakat, dan untuk itu kan juga kepentingan masyarakat dan untuk pendapatan daerah yang kita laksanakan. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Kita beralih ke Pak Iwan. Ini melihat sektor ekonomi khususnya yang dimiliki seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Sebenarnya apa yang bisa didorong ataupun juga mungkin dipersiapkan untuk menghadapi kondisi fiskal seperti saat ini? Ya, tadi Kalimantan Timur secara umum ketergantungan dari penerimaan hasil bumi yang dihasilkan. Jadi masih ekstraktif. Nah, diarahkan bahwa kita ya akan merubah dari pola yang ekstraktif, yang dari minyak, batu bara, mengarah kepada hilirisasi daripada produk tersebut. Makanya didorong kita memberi kesempatan kepada para investor untuk tadi mengolah yang contohnya CPO, ya sawit itu. Jadi tidak keluar dari Kalimantan Timur ini hanya dalam bentuk CPO, tapi sudah dalam bentuk produk jadi. Yang akan menimbulkan dampaknya kan nambah tenaga kerja di sana gitu kan, dan value added-nya, nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Ini yang mungkin yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, ya mendorong kabupaten kota untuk betul-betul meningkatkan hilirisasi dan juga pemberdayaan SDM. Ya. Karena jangan sampai sudah disiapkan, kerjasama sudah terbangun, tetapi yang mengisi daripada usaha-usaha tersebut itu datang dari daerah lain. Nah, makanya program di pemerintah provinsi ya memberikan kesempatan untuk para siswanya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi untuk dapat mengisi apabila kegiatan-kegiatan hilirisasi tersebut berjalan dengan yang sebagaimana kita harapkan. Mungkin itu
Baik, baik. Terima kasih Pak Iwan. Bapak-bapak, kita masih akan berbicara terkait dengan prestasi, inovasi dan juga pengendalian inflasi Samarinda. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait prestasi, inovasi dan juga pengendalian inflasi di Kota Samarinda. Saya akan ke Pak Fendi terlebih dahulu terkait potensi apa yang dimiliki Samarinda yang memang saat ini masih bisa dimaksimalkan agar juga bisa menambah PAD untuk Kota Samarinda, Pak Fendi. Ya, kalau kita lihat dari potensi daerahnya tentu memang tidak bisa diarahkan pada peluang-peluang bahan pokok karena memang dari konturnya dan sebagainya. Tapi yang bisa dimaksimalkan adalah akses. Nah, ini yang juga memang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Bagaimana mengkomunikasikan jangan sampai stok-stok yang memang bahan pokok seharusnya tersedia ini berkurang, kemudian pool demand-nya tinggi, akhirnya ini menyebabkan inflasi. Tapi bisa mengkaitkan jangan sampai misalnya nanti ada pengambilan bahan pokok dari luar Kaltim gitu, justru ini yang kurang tepat. Alangkah lebih baik juga saling menopang dengan daerah-daerah lain yang memang memiliki ketersediaan yang tadi. Pokok inti yang memang bisa dimaksimalkan adalah sektor jasa, karena memang kita punya banyak penduduk dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, sehingga kebutuhan akan jasa yang besar kayak gitu. Barangkali misal yang sudah ada itu bisa lebih dikemas lebih baik dan lebih nyaman aja, kayak misalnya tadi disampaikan bahwa Citra Niaga sekarang sudah menjadi seperti Malioboro-nya Samarinda, sehingga mungkin produk-produk lokalnya bisa lebih ditonjolkan, kemudian akses kenyamanan dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke arah sana, Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Fendi. Kembali ke Pak Wawali, ini juga masyarakat melihat pembangunan di Kota Samarinda ini adalah data driven ataupun juga berdasarkan data. Sebenarnya dari pemerintah Kota Samarinda menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan data ini, implementasinya seperti apa, Pak? Jadi gini, pembangunan yang ada di Samarinda kan kita kan harus dari masyarakat juga itu, ya. Dari masyarakat, masukan dari masyarakat, masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Terus daerah-daerah mana yang harus dilaksanakan. Karena apa? Data-data yang ada itu seperti daerah, ya contohnya di suatu daerah itu yang memerlukan pembangunan sekarang adalah untuk keperluan perumahan. Karena kalau daerah yang itu sudah bisa aman karena sudah tidak tergenang lagi. Itulah itu yang kita ambil. Makanya benar-benar masukan dari bawah kita ambil untuk program-program kita ke depannya. Tapi tidak meninggalkan program yang sesungguhnya, yaitu program-program gimana penanggulangan banjir, SDM dan kebijakan-kebijakan lain. Baik, ya. Pak Wawali, ini inovasi apa yang disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang mungkin belum ada sebelumnya? Ini adalah inovasi-inovasi baru dari pemerintah Kota Samarinda. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat apa yang sudah disiapkan, Pak? Ya, inovasi yang ada sebetulnya kalau daerah sini adalah kalau penanaman padi itu kan sawahnya yang tidak tersedia banyak. Baik. Harapan kita yang kecil-kecil lah, penanaman cabai, ya kan. Ini inovasi dari rumah itu cukup 5 atau 10 pohon lah inovasinya untuk pemerintah, untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat. Jadi itu bisa ini kan cabai itu kalau ini tumbuhnya terus bisa berkelanjutan, ya. Bunga dipetik ini itu mengurangi pembelanjaan dapur sendiri, dan itu keuangan ada masih sisa untuk belanja yang lain. Nah, itulah inovasi-inovasi yang dilaksanakan yang ekonomi di bawah aja lah. Itu
Karena kalau nantinya usaha-usaha yang lain, banyak pengusaha-pengusaha yang notabene untuk membangun berbagai usaha yang ada. Kalau kita ini kan masyarakat kita umumnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jadi kita harus akomodir semua masyarakat itu nantinya bisa untuk berinovasi, berkontribusi terhadap program-program kaitannya dengan inflasi juga aman. Baik. Ya kan? Inflasi juga aman. Kalau itu sudah dijalankan, ya contohnya ikan dan lain sebagainya, itu ikan harganya terus bawang, kalau bawang kan nggak ada di sini, seperti Sulit. telur ayam. Ya. Telur ayam bisa juga satu rumah, ada contohnya di daerah Samarinda Utara, itu satu rumah 20 ayam. Ini telurnya sudah telur tiap hari 20 ayam, masa satu rumah makan telur ayam 20 kan nggak mungkin kalau telur itu. Dan akhirnya itu menambah pendapatan daerah. Baik. Ya kan? Pendapatan daerah, pendapatan rumah itu sendiri, dan telurnya bisa dijual ke lain. Nah, itulah inovasi-inovasi yang sederhana tapi bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Baik, jadi memang fokusnya itu adalah ke ekonomi kerakyatan Ya. begitu ya Pak. Untuk juga Kota Samarinda kita bisa melihat apakah perhatian dari Pak Wawali terhadap masukan-masukan dari masyarakat ini seperti apa Pak? Apakah masyarakat masih banyak mengeluhkan banjir di Kota Samarinda, jalan rusak, dan juga mungkin dari sisi penerangan jalan yang masih kurang hingga saat ini, tanggapannya seperti apa Pak Wawali? Ya, salah satunya adalah sebetulnya kalau jalan kurang penerangannya. Padahal itu di PU kalau nggak salah itu sudah ada program yang itu nanti kita foto, ya kan? Itu kita foto, koordinatnya sudah selesai, pihak PU, Perkim bisa hadir untuk memperbaiki itu. Baik. Nah, terus jalan-jalan rusak itu juga bisa dimasukin dalam program-program yang ada di Samkot itu kalau nggak salah ya. Di Samkot itu program-program itu bisa masuk semua. Itu usulan apa aja, terus jalan-jalan yang belum terlaksana, daerah-daerah banjir yang mana. Itulah yang kita harapkan, ya komunikasi terhadap ini. Jangan hanya menyalahkan pengelola pemerintahan, tapi tidak ada solusinya. Harapan kita ketemu, kalau sudah ketemu bareng cair, saya kira masyarakat nyaman kok. Nah, apa sih masalahnya? Kalau kita nikmati, ya contohnya ngopi bareng lah, apa kisahnya atau apa, itu insya Allah cair kok. Nggak terlalu apa itu. Di media itu nggak terlalu rame. Baik. Tapi ramenya gimana? Rame itu gimana membangun Kota Samarinda yang lebih baik, gitu loh. Dan saling menyadari. Ya kan, Baik. itu. Jadi memang sama-sama untuk berkoordinasi begitu ya Iya. Pak, membantu juga pemerintah Kota Samarinda untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, kita ke Pak Iwan, ini bicara Kalimantan Timur secara luas. Ini bagaimana hambatan dan juga tantangan yang ditemukan terkait dengan tadi pengendalian inflasi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Apakah ada dorongan begitu untuk 2027 kabupaten kota lain akan bersaing dengan Kota Samarinda ke depannya? Iya. Kita memahami ya berapa daerah seperti Kabupaten Mahulu gitu kan, Kutai Barat, juga di Kutai Timur itu kan wilayahnya luas-luas ya. Sehingga pola penanganannya berbeda dengan yang di tingkat kota ya. Bagaimana kita coba memperbaiki untuk kelancaran distribusi. Karena sebagai salah satu kunci ya untuk Kabupaten Mahulu, Kutai Barat, Kutai Timur itu kelancaran distribusi dipastikan itu bisa kesediaannya cukup dan ketepatan waktu daripada barang itu memang disediakan oleh masyarakat. Makanya ya pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur mencoba membuka akses-akses gitu kan atau memperbaiki sarana transportasi infrastruktur untuk perbaikan jalan. Baik, jadi memang dari Pemprov mendorong begitu ya Pak kabupaten kota lain untuk tetap bersaing dengan Samarinda. Ini inovasi mana yang paling baik untuk ke Kalimantan Timur ke depannya begitu? Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita ke Pak Fendi, ini juga menarik terkait bagaimana khususnya di wilayah Kalimantan Timur terkhusus Samarinda bisa menyeimbangkan harga tetap stabil tapi juga tidak menghilangkan daya beli masyarakat di kondisi ekonomi saat ini Pak. Ya. Kenaikan harga barang
yang tinggi tidak akan berdampak tinggi juga terhadap masyarakat kalau diikuti juga dengan pendapatan per kapita yang juga ikut tinggi. Baik. Nah, solusinya adalah menyeimbangkan ini tadi, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pengendalian harga tadi sehingga tidak terjadi inflasi yang lebih tinggi. Pokok utamanya adalah inflasi yang seperti saya sampaikan, pengendalian inflasi bukan serta-merta produk itu tidak naik harganya, dijaga sedemikian rupa sehingga harganya tidak naik. Bukan demikian, tapi mengendalikan harga yang naik ini tidak terlalu signifikan sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Nah, bagaimana seharusnya yang dilakukan? Ya mengendalikan kedua-duanya. Mengendalikan bagaimana harga itu tidak terlalu tinggi, berkaitan dengan mungkin program menurunkan pool demand, cost push-nya itu dilakukan program, kemudian menyeimbangkan juga dengan pendapatan masyarakat. Baik. Masyarakat yang tadi misalnya disampaikan oleh Pak Wawali, mereka berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru, nah itu juga dalam rangka untuk menjaga keseimbangan. Baik. Mungkin terjadi inflasi yang tidak begitu tinggi, walaupun kecil sekali inflasi yang terjadi, kalau memang itu tidak diikuti dengan pendapatan masyarakat yang tetap atau bahkan terjadi penurunan, ini kan gejolaknya juga sangat Baik. tinggi. Sehingga penting untuk melakukan keseimbangan di keduanya tadi itu. Baik, terima kasih Pak Fendi. Kita berikan kesempatan dari Pak Wawali terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat dan juga inovasi dari Kota Samarinda ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya, marilah kita bangun bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun Kota Samarinda yang lebih baik lagi dan jaga kebersihan, jaga keamanan, dan ayolah kita saling bergandengan tangan untuk membangun bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Wawali. Dari Pak Iwan, mungkin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depan akan ada inovasi apa dan apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Ya, bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi hadir di 10 kabupaten kota untuk dapat menjaga kestabilan harga dan memastikan proses distribusi, ya kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dapat dipertahankan dan juga tetap berupaya meningkatkan daripada pendapatan masyarakat. Itu mungkin kuncinya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dari sisi pengamat ekonomi Pak Fendi, sedikit rekomendasi kebijakan sekaligus apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan. Ya. Kepada pemerintah Kota Samarinda, selamat atas capaiannya. Tentu ini menjadi perhatian kepada pemerintah kota atas capaiannya. Dan kita berharap capaian penghargaan yang diraih ini menjadi pijakan pertama dalam rangka mempersiapkan tekanan-tekanan ekonomi yang jauh lebih berat mungkin di ke depan, karena kita berada di Provinsi Kalimantan Timur yang akan kedatangan banyak masyarakat yang mencari peluang di IKN. Banyaknya masyarakat yang hadir di Kota Samarinda ataupun Kalimantan Timur tentu meningkatkan jumlah permintaan barang, sehingga ini menjadi kesiapan awal, fondasi awal untuk pemerintah Kota Samarinda untuk terus lebih baik, dan mudah-mudahan masyarakat Samarinda bisa juga berupaya membantu pemerintah kota bukan hanya dengan kritik tapi juga memberikan solusi yang jelas, yang baik, sehingga sama-sama membangun Kota Samarinda yang lebih baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fendi, Pak Iwan, dan juga Pak Saifuddin Zuhri yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika, membahas terkait dengan prestasi, inovasi, dan juga pengendalian inflasi Samarinda. Memang kita patut apresiasi salah satu pencapaian Kota Samarinda yaitu adalah pengendalian inflasi dan juga creative financing. Pastinya kita sebagai masyarakat mendukung dan juga berharap kabupaten kota lainnya bisa menyusul Kota Samarinda dengan inovasi-inovasi dan juga pencapaian lainnya yang semakin baik, yang semakin baik dan juga bisa membangun Kalimantan Timur ke depannya. Akhirnya saya Sartika Somoa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.